Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Isnil Fitroh dengan NIM 859680164 pada video praktikum. Judul praktikum kali ini yaitu tentang pencemaran lingkungan, pengaruh deterjen pada perkecambahan. Di sini saya sudah siapkan air PDAM atau air ledeng, kemudian botol dengan ukuran 500 ml, tabel pengamatan, tisu, alat tulis, sendok, dan juga mistar. Kemudian ada cup gelas juga di sini yang sudah saya beri label dan juga deterjen. Dan di sini juga saya sudah siapkan kardus untuk menutup nanti cup-cup yang sudah diisi oleh kacang hijau. Nah, untuk langkah yang pertama kita isi botol 500 ml ini dengan air, kemudian tambahkan deterjen ke dalamnya. Masukkan 250 ml ini ke dalam cup yang diberi label 100%. Kemudian kita akan tambahkan ke dalam botol air deterjen ini air dari air ledeng sampai 500 ml. Nah, selanjutnya masukkan 250 ml lagi ke label yang 50%. Kita masukkan lagi air sampai 500 ml. Kemudian masukkan 250 ml lagi dari botol 500 ml ini ke label 25%. Masukkan lagi air sampai 500 ml. Air ledeng ini. Ini ke label 12,5%. Masukkan lagi air ledeng sampai 500. Masukkan 250 ml air deterjen ini ke cup yang berlabel 6,25%. Sebanyak 250 ml ke label 3,1%. Untuk langkah kedua, kita masukkan tisu ke dalam masing-masing cup yang sudah diberi label. Kemudian langkah selanjutnya adalah masukkan air deterjen masing-masing label yang sesuai, yaitu sebanyak 2 sendok. Untuk yang berlabel kontrol berarti ini sudah asli air PDAM tanpa campuran deterjen. Nah, kita gunakan sendok yang berbeda supaya tidak ada campuran deterjennya dan menggunakan air ledeng. Nah, untuk memastikan kacang hijau yang akan kita gunakan itu masih bagus atau yang terpilih, kita masukkan biji kacang hijau ini ke dalam toples, kemudian masukkan air ledeng atau PDAM, kemudian jika ada biji yang mengambang maka dibuang karena sudah pasti itu tidak akan tumbuh. Nah, kita rendam terlebih dahulu biji kacang hijau ini di dalam air PDAM atau air ledeng selama 5 menit. Nah, sesudah 5 menit kita masukkan masing-masing 10 biji kacang hijau ke dalam cup yang sudah diberi label. Masing-masing 10 biji. Langkah selanjutnya saya akan
halus. Kemudian saya akan diamkan selama 24 jam atau 1 hari dari sekarang untuk melakukan pengamatan pertama. Kemudian untuk pengamatan kedua kita lakukan saat sudah didiamkan selama 48 jam. Nah, setelah 24 jam kita akan melakukan pengamatan pertama. Kita buka kardusnya. Nah, kita akan amati secara lebih dekat, yaitu di luar tisu ini. Jangan lupa kita simpan secara tersusun di luar dan amati supaya tidak tertukar nanti labelnya sama isinya. Bisa kita lihat di sini bahwa yang label 100% deterjen ini hanya 1-2 yang mengalami pertumbuhan. Sisanya ini warnanya lebih ke gelap, hitam gelap ya, hitam menggelap, warnanya menggelap. Kemudian yang label 50% deterjen ini hanya ada 3 biji yang mengalami perkecambahan atau pertumbuhan setelah 24 jam. Bahkan sama ya warnanya, sama yang 100%, jadi agak gelap. Beda dengan yang tidak mengandung deterjen. Kemudian yang berlabel 25%, di sini hanya ada beberapa yang mengalami pertumbuhan. Ini yang berlabel 12,5% deterjen ini, yang mengandung deterjen 12,5% ini agak banyak yang bertumbuh ya di sini dan warnanya tidak semua hitam pekat. Dan yang berlabel 6,25% deterjen ini hampir semuanya pertumbuhan. Kemudian yang berlabel 3,1% di sini hampir semuanya mengalami pertumbuhan atau perkecambahan ya. Yang tidak terkena deterjen atau yang kontrol ini semuanya bertumbuh, semua kulit bijinya mengelupas dan mengalami perkecambahan. Nah, selanjutnya kita akan mengukur panjang dari masing-masing perkecambahan ini pada label pengamatan menggunakan mistar ataupun garis. Nah, inilah hasil pengamatan di hari pertama setelah 24 jam. Ini hasilnya. Kemudian kita masukkan lagi sesuai dengan urutan yang tadi saya masukkan dulu yang kontrol biar tangan saya tidak terkena deterjen. Nah, setelah melakukan pengamatan pertama, kita akan tutup kembali untuk melakukan pengamatan kedua, yaitu setelah 42 jam. Masih menggunakan barang yang kedap cahaya. Nah, sekarang sudah 48 jam, berarti saya di sini akan melakukan pengamatan kedua. Kita buka terlebih dahulu kardusnya. Nah, kita akan melakukan pengamatan lebih dekat lagi. Sebelum itu mari kita susun dulu dari 100%, dari label 100 sampai ke kontrol. Kita keluarkan terlebih dahulu masing-masing dari tisu ini. Kita akan lihat lebih dekat. Ini adalah kacang hijau yang berlabel 100% deterjen, dan ini adalah kacang hijau yang berlabel 50% deterjen. Ini adalah label ketiga kacang hijau dengan label 25% deterjen.
Kemudian selanjutnya ada kacang hijau dengan label 12,5% deterjen. Terus label kelima ada 6,25% deterjen. Label keenam ada 3,1% deterjen, dan terakhir ini adalah kontrol yang tidak ada deterjennya sama sekali. Nah, untuk melakukan pengamatan kedua setelah 48 jam, kita akan gunakan kembali tabel pengamatan yang kemarin di hari kedua, kemudian alat tulis, dan juga mistar atau penggaris. Kita mulai dari yang label 100%. Jangan lupa setiap hasilnya dicatat di tabel pengamatan. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan zoom pertumbuhan pada kacang hijau ini di 48 jam setelah didiamkan selama 2 hari. Nah, di label ini kita bisa lihat tekstur kacangnya ini adalah si kacang ini mulai hitam pekat dan terlihat agak kering seperti yang kurang nutrisi, tidak sehat. Ini mengalami pertumbuhan ya 0 sampai 2 mili, namun ini teksturnya menjadi kering. Kemudian di kedua pun sama, tekstur kacangnya ini menjadi agak lebih kering, dan bahkan akar-akarnya pun ada yang berwarna kuning di ujungnya. Kita bisa lihat bahwa kacang yang ada deterjennya itu seperti tidak sehat ya. Kita bisa lihat di sini warnanya agak kekuning-kuningan, dan kulit kacangnya ini teksturnya seperti kering, dan ujung-ujung akarnya ini berwarna kecoklat-coklatan seperti yang tidak akan tumbuh kembali. Nah, ini yang lebih jelasnya, bahwa yang di perkecambahannya ini tidak jelas atau rusak perkecambahannya. Kemudian sama di label ke 5 dan ke-6 pun seperti ini, namun di ke-6 ini karena kandungannya lebih sedikit, maka di sini tidak ada perkecambahan yang rusak, hanya ada 1, 2, dan selain itu mengalami pertumbuhan. Kemudian sudah tidak diragukan lagi bahwa yang tidak mengandung deterjen ini mengalami pertumbuhan yang normal. Bahkan panjang dari perkecambahannya ini naik 2-3 cm ya dalam 1 malam setelah pengamatan pertama. Jadi bisa disimpulkan bahwa deterjen itu sangat mempengaruhi pertumbuhan perkecambahan, karena di dalam deterjen itu mengandung zat-zat berbahaya yang bisa menyumbat pertumbuhan perkecambahan pada kacang hijau ini. Sekian kegiatan praktikum pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Sampai bertemu di video praktikum selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.